Pemirsa, tersangka Baradae telah mendapatkan pengacara baru. Dalam upaya pembelaan dirinya, Baradae melalui pengacaranya mengajukan diri sebagai justice collaborator. Lantas bagaimana pengacara Baradae akan membela kliennya? Telah bergabung bersama kami ada Deolipa Yumara, pengacara Baradae. Selamat pagi Pak Deolipa. Pertama-tama terima kasih sudah diberikan kesempatan kepada saya untuk tampil di sini. Jadi sebenarnya ini bukan persoalan motivasi, tapi adalah penunjukan dari Bareskrim kepada kami selaku perkara untuk diminta mendampingi sebagai kuasa hukum dari Baradae. Jadi ada permintaan langsung dari Bareskrim kepada kami, sehingga kami menjalankan permintaan tersebut, mengingat kami adalah juga pengacara merah putih, ya, artinya kita bekerja juga untuk kepentingan negara. Jadi kami ikut dalam posisi menerima permintaan untuk dijadikan menjadi pengacara Baradae. Ketika terjadi kekosongan pengacara, ini kan kasus yang sifatnya pembunuhan memang harus didampingi oleh pengacara supaya pro justisia terjadi, artinya penyidikan itu bisa berjalan dan tidak mengalami cacat formil. Ketika ada pengacara sebelumnya mengundurkan diri, tentunya Bareskrim harus sigap untuk supaya perkara ini bisa cepat berjalan, tetap berjalan, dan penyidikan tetap berlangsung sehingga tidak ada cacat formil, sehingga ada hukumnya, dasar hukumnya, di mana permintaan dari negara, dalam hal ini dari Bareskrim, untuk mencarikan pengacara pengganti atau pengacara baru yang bisa menjalankan posisi sebagai kuasa hukum sehingga penyidikan bisa berlangsung, Pak. Ini untuk kepentingan pro justisia. Pak, apakah menurut Anda Baradae ini pantas menjadi justice collaborator dalam kasus kematian Brigadir Yosua? Sejak kemarin kami memang berkomunikasi langsung dengan Baradae, dan dia juga pertama-tama setuju menggunakan kami sebagai pengacaranya, sebagai kuasa hukum. Dan ada sekitar 8 jam kami berkomunikasi secara baik, informal, dari hati ke hati, dari jam 1 siang sampai malam, dan dia menjelaskan semuanya secara detail, apa-apa yang dialaminya dan apa-apa yang menjadi beban mentalnya dan apa-apa yang menjadi beban perasaannya, tekanan-tekanan itu. Nah, ketika berbicara dengan kami, tentunya kami melihat ini adalah tidak hanya persoalan hukum, tapi persoalan psikologis. Jadi yang kita benahi kejiwaannya dulu supaya dia merasa tenang dengan kami. Kita kemudian berbicara panjang dari hati ke hati, terbukalah semuanya. Jadi semuanya diceritakan kepada kami secara gamblang apa yang terjadi. Dan yang terjadi ini sifatnya adalah informal, di mana kami mendapatkan cerita tidak sebagai pro justisia, tetapi sebagai informal dari Baradae diceritakan kepada kami. Nah, dari cerita ini kami berkesimpulan bahwasanya ini bukanlah pelaku tunggal, artinya ada pelaku yang lain, karena dari pasalnya sendiri aja menunjukkan adanya pelaku yang lain. Gitu. Siapa saja, Pak? Kan? Apakah sudah disebutkan dari Baradae pada saat Anda mendampingi dirinya? Sudah, tapi karena kepentingan justisia ini kami simpan, karena kepentingan penyidikan ya. Jadi kami tidak bisa buka ke publik, tapi kami simpan sebagai bahan kami. Tapi ini untuk kepentingan penyidikan sudah dapat. Baik, Pak Ade bertemu dengan Baradae 8 jam itu adalah waktu yang sangat panjang. Apa saja yang Baradae sampaikan? Apakah memang Baradae terlibat dalam kasus ini, ataukah memang ini adalah suruhan, atau bagaimana, Pak? Secara prinsip dia nggak punya motif untuk membunuh, secara prinsip ya. Jadi secara kejiwaan nggak ada motif dia untuk membunuh. Makanya kita bisa simpulkan bahwasanya tentunya ada perintah. Sudah dikatakan, apakah dikatakan dari mana sumber perintah itu? Sudah dikatakan oleh yang bersangkutan. Hanya saja ini kan untuk kepentingan penyidikan dan pro justisia sekali lagi. Jadi kita tidak akan buka di sini sementara. Biarkan penyidik bekerja, mengembangkan semuanya sampai mendapat hasil maksimal. Pak Adeo, tapi kami ingin kembali menegaskan, apakah memang Baradae ini ikut dalam baku tembak yang selama ini kita lihat berkembang kronologisnya? Apakah memang Baradae terlibat dalam pembunuhan dari Brigadir Yosua? Tampaknya ketika dia sudah jadi tersangka itu sudah menunjukkan keadaan seperti itu, Mbak. Jadi ketika dia sudah dipersangkakan, ya sudahlah, itulah yang terjadi. Oke, Baradae mengungkapkan ada beberapa orang yang terlibat lain karena juga pasalnya menyangkakan itu adalah pelaku penyertaan pembunuhan. Nah, kira-kira Baradae menyebutkan tidak, Pak, ada berapa orang mungkin
yang bisa diduga terlibat dalam aksi ini juga? Jawabannya memang ada beberapa orang. Tapi tidak bisa kita jawab sekarang ya. Biar nanti dari pihak penyidik yang akan menyampaikannya.